Ingatkah kamu pada tabel dimensi ini? Ya, tabel ini adalah tabel dimensi untuk menganalisis kebijakan publik yang pernah kita bahas sebelumnya. Tahukah kamu bahwa keenam dimensi ini saling berhubungan? Dimensi analitik dapat mempengaruhi faktor penerimaan, karena dalam proses penilaian, dimensi analitik ini melibatkan dimensi lain. Begitupun sebaliknya, tingkat penerimaan kebijakan publik dapat mempengaruhi kelayakannya. Jika suatu kebijakan publik dinilai layak untuk diterapkan, maka masyarakat pun akan mudah untuk menerimanya. Contohnya adalah jika suatu komunitas menilai satu kebijakan tidak menguntungkan bagi mereka, maka mereka bisa melakukan suatu tindakan untuk menghambat penerapan kebijakan tersebut. Nah, seperti ini grafiknya. Grafik ini menunjukkan pada kita bahwa untuk dapat menilai layak atau tidaknya suatu kebijakan publik, maka kamu harus memastikan apa dampak dari kebijakan yang akan diterapkan. Lalu, kamu juga harus tahu apa efek yang diinginkan dari penerapan kebijakan publik tersebut. Dan kira-kira efek apa yang akan diberikan jika kebijakan publik itu diterapkan pada kelompok yang berbeda. Untuk menemukan informasi yang dibutuhkan ketika menganalisis kebijakan publik, ada beberapa cara yang dapat kamu lakukan. Yang pertama adalah menentukan waktu. Maksudnya, kamu harus mulai membuat perkiraan waktu yang akan kamu butuhkan. Dimulai dari menentukan kebijakan apa yang akan kamu analisa, lalu kapan kamu mulai mengumpulkan data-data, hingga kapan kamu akan mulai menganalisa data-data tersebut. Yang kedua, mempersiapkan diri. Persiapkanlah dirimu jika untuk menganalisis kebijakan publik tersebut memang benar-benar membutuhkan suatu keahlian khusus. Yang ketiga, kekuatan ilmiah dari analisis yang dihasilkan. Maksudnya adalah sejauh mana bias yang ditemukan dapat diminimalkan. Kamu juga harus memastikan jika berbagai sumber yang kamu gunakan ketika menganalisis kebijakan publik tersebut dapat mencakup informasi dengan lengkap. Keempat adalah relevansi. Kamu harus ingat bahwa tujuan dari analisis yang kamu lakukan adalah untuk meningkatkan kondisi kehidupan penduduk lokal. Maka dari itu, data yang kamu gunakan juga harus mencakup penduduk lokal yang akan kamu tuju. Metode pengumpulan data yang tepat tergantung pada situasinya. Jika kebijakan yang kamu usulkan cenderung diperebutkan selama pengambilan keputusan, maka seseorang harus memberikan bukti yang konkret atau jelas untuk mempermudah proses pengambilan keputusan. Untuk mempresentasikan hasil dari analisis yang kamu lakukan, ada 4 hal yang harus kamu perhatikan. Yang pertama adalah informasi disajikan dalam bentuk naratif. Seluruh data yang kamu kumpulkan harus dalam bentuk sebuah teks atau bentuk naratif. Yang kedua adalah batas-batas antar dimensi tidak kaku. Di sini kamu harus mencocokkan antar satu dimensi dengan dimensi yang lainnya. Tujuannya adalah untuk mengatur data yang dikumpulkan ke dalam kelompok yang koheren. Ketiga adalah memprioritaskan tinjauan umum yang lebih baik. Ketika membandingkan beberapa opsi, dan khususnya ketika memilih kebijakan publik, kamu harus memprioritaskan tinjauan umum yang lebih baik. Karena biasanya tinjauan umum yang lebih baik dapat diperoleh dengan merangkum informasi yang dikumpulkan pada setiap dimensi dalam bentuk kartu skor. Yang keempat adalah keputusan harus membandingkan berbagai hasil. Dengan demikian, diharapkan bahwa setiap aktor yang terlibat akan menetapkan hierarki kepentingannya sendiri untuk dimensi. Proses memprioritaskan kebijakan publik akan dibuat lebih transparan jika para pemangku kebijakan yang terlibat dapat secara terbuka mendiskusikan bobot yang mereka tetapkan untuk masing-masing dimensi dan mencoba untuk membentuk konsensus tentang hal ini.